Assalamualaikum Feb, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau share informasi tentang dunia perdropshiperan. Jadi ceritanya dulu aku itu tahun berapa ya? Aku dan suami itu mencari tambahan penghasilan dengan cara menjadi dropshipper di e-commerce ya kan. E-commerce waktu itu belum se-booming sekarang gitu. Suami itu sih yang kasih masukan ke aku tentang dunia dropshipperan ini gitu. Jadi ternyata dunia dropshipper itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi banyak suka dukanya gitu kan. Sukanya pastilah ya dapat untung, dapat. Jadi setahu aku dropshipper itu adalah apa ya, tangan kedua yang memasarkan produk pihak pertama, tapi tanpa, kalau menyetok barang itu kan itu namanya reseller ya. Nah kalau misalnya tanpa menyetok barang itu menurutku itu namanya dropshipper. Misalnya nih, ada toko A, dia jual misalnya panci panci dengan harga 50.000 ya kan, misalnya. Kemudian pihak B ini menjual, mengambil gambar si pihak A yang panci tadi itu, kemudian dijual dengan harga 60.000 gitu, tapi tanpa stok barang. Artinya pihak C itu pihak yang membeli. B minta ke pihak A untuk kirim barang ke C atas nama si B gitu. Jadi kayak si A ini hanya, si B ini hanya kayak perantara ya, antara pihak A dan C, tapi dikirim barang atas nama pihak B. Nah seperti itu. Kalau aku dulu melakukan dropshipper ini awalnya di Tokopedia, tapi ternyata untuk menjadi dropshipper itu tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak segampang yang kita pikirkan. Terlepas dari hukum agamanya bagaimana, itu biarlah pihak yang punya kapasitas ilmu yang sesuai yang membahasnya ya. Tapi ini aku membahas dari segi suka dukanya gitu, suka dukanya yang aku alami selama menjadi dropshipper. So, dari suka duka pengalamanku ini tersimpullah beberapa kelebihan dan kekurangan menjadi dropshipper. Aku akan sampaikan kekurangannya dulu ya, baru selanjutnya kelebihannya. Kekurangan yang pertama menjadi dropshipper adalah kalau ada yang komplain, itu bingung banget kalau ada yang komplain itu. Ya kita secara kita nggak pegang barangnya ya kan, nah terus dikomplain, kita tidak mau packingannya ya kan. Jadi kalau kamu jadi dropshipper, siap-siap di komplain, jangan mau untung aja. Kalau ada yang komplain, kamu harus menjembatani supplier dan customer agar tercapai mufakat. Kalau di e-commerce, jika tidak tercapai mufakat, pihak e-commerce yang akan melihat bukti-bukti dan menentukan hasil akhir. Kedua, kekurangannya itu yaitu adalah siap-siap deg-degan. Siap-siap deg-degan itu maksudnya siap-siap nih, kamu dapat ulasan yang positif atau yang negatif. Jadi kayak berdebar gitu. Gimana nih barangnya sampainya dengan aman nggak ya, pecah nggak ya, kalau barangnya itu mudah pecah, rusak nggak ya, cacat nggak ya, sesuai nggak ya. Semoga aja si penjual si A itu tidak salah kirim barang atau tidak sesuai gitu kirim barangnya, kriterianya yang diinginkan si C ini. Aduh, siap deg-degan deh, kayak pertaruhan nyawa gitu. Kalau kamu menang ya kamu menang, kamu untung. Kalau kamu kalah ya kamu mati gitu. Kayak gitu rasanya tuh, kayak berdebar deh. Nah yang ketiga, walaupun kita melihat produknya melalui gambar, tapi itu sangat beda banget kalau kita pegang sendiri barangnya gitu kan. Misal ada yang pesan barang, terutama customer yang kritis gitu kan, dia nanya ini gimana bahannya, ini tahan panas atau tidak, atau gimana gimana. Pokoknya kalau misalnya ada customer yang kritis itu kita bingung gitu, kita nggak pegang barangnya, tapi kita menjual barangnya, itu gimana?
ya bingung lah kan kalau misalnya ada yang tanya kalau kita tidak pegang barangnya. Nah, yang keempat, itu kalau mau jadi dropshipper, kalian itu benar-benar harus cari toko yang benar-benar amanah. Kalau perlu kalian coba dulu beli barangnya, jangan langsung jadi dropshipper. Pokoknya aku dan suami itu punya ngedropship barang dari dua toko yang berbeda. Tapi kalau aku itu dengan mbaknya yang di toko tempat aku beli itu, tempat aku menjadi dropshipper produknya, kami WA-an gitu, kami WA-an jadi lebih intens, bisa ngobrol terus bisa tanya gitu, kak ini gimana produknya bisa gini gini gitu gitu kan. Tapi itu waktu dia masih kayak belum, ini sih belum, kayak apa ya bahasanya ya, belum, masih enak gitu dihubungin karena dia tuh bukan customer dikit sih, apa namanya ya, kita bisa berhubungan langsung dengan dia gitu kan, sama ownernya atau sama asistennya pun masih enak dia ngomong. Tapi udah sekarang ini udah mau masuk 2 tahun itu agak sulit banget, bahkan sulit, susahnya bangetan karena dia udah mungkin udah besar kali ya, di sana udah besar, aku juga belum pernah ke sana. Cuman awal-awal aku berteman sama si mbaknya itu, dia itu orangnya baik gitu, orangnya misalnya kan ini barangnya tinggal dikit, barangnya tinggal dua, nah customer ke itu mau beli di Tokopedia itu, mau beli gitu kan, tolong kitkan barang yang dua ini loh gitu kan, aku pasti beli, aku pasti transfer gitu kan. Oh iya iya ya, disimpannya tuh jadi dia tidak jual barang itu. Nah itu di awal-awal sih, udah kesini udah agak sulit menjual barangnya, ya siapa cepat dia dapat. Kalau sekarang itu statusnya siapa cepat dia dapat, nggak bisa kayak awal-awal. Tabayun dulu lah tokonya itu kayak gimana, kalau perlu agak intens lah whatsappan kenalan sama si ownernya gitu. Yang kelima, kalau customer minta COD, itu bingung banget secara kita ini eh, bukan suppliernya ya kan, kita kan cuma sebagai perantara. Kalau dia ke rumah kita kasih alamat kita ke dia ke rumah kita nggak ada barangnya kan, ya heran lah dia kan, oh ternyata aku belanja sama dropshipper gitu kan. Nah apalagi misalnya beda kota kan, misal kita di Kalimantan, itu supplier misalnya di Papua, ya bingung lah. Jadi ya begitulah. Yang keenam, harus selalu update baik itu harga dan nomor resi pengiriman, terutama kalau kita jadi dropshipper di e-commerce. Kalau kita tidak tepat waktu terutama di nomor resi pengirimannya, nah nanti tuh kalau misalnya barang udah sampai ternyata kita belum masukin resi pengiriman, nanti kita yang rugi gitu kan, kita udah nalangin, udah transfer duluan ke supplier, barangnya udah sampai tapi kita belum ngurus nomor resinya, belum masukin, ya nanti kayak statusnya pengirimannya itu belum terkirim gitu kan, atau tidak terkirim atau batal gitu. Kalau dari segi harga, kita harus update harga, misalnya kan dari sana itu misal naikin harga kita belum ubah, misalnya harga awal kan 20.000, terus kita jualan nih 25.000, kita ngambil 5.000 kan. Terus kalau kita tidak update, si supplier itu misalnya dalam kondisi tertentu di sana dia mungkin menaikkan harga gitu kan jadi 35.000. Nah kita belum update nih kan harganya, ada yang order, kita pesan ke sana, harganya udah diubah nih, waduh nggak untung nih gue, rugi nih. Wah terus kita nanti ngomong ke itu kan, ke customer, maaf ya, terutama di e-commerce nih ya, akan bilang ini barangnya harganya udah naik gitu, otomatis kan kita orderannya di cancel, dan ya otomatis reputasi atau bintang kita nanti ya tidak naik atau turun malah. Kalau customer mau order lagi, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, biasanya dia malas sih. Kalau udah kayak gini di cancel-cancel itu kayak malas, dan dia nanti bakal cari toko lain. Kalau kelebihan dari menjadi dropshipper ini adalah sama itu praktis. Praktis kenapa? Karena kalian tidak perlu stok barang
jadi cuma jual gambar aja. Kedua itu modalnya sangat sedikit sekali, karena modalnya cuma gambar, cuma kuota internet. Yang ketiga itu kalian tidak perlu packing, jadi yang packing itu hanya pihak pertama, pihak supplier tempat kita mengambil barang, karena tidak ada biaya operasional gitu kan, jadi kan cuma jual gambar aja, terus cuci pajang. Kalau sepertinya e-commerce tinggal pajang gambarnya berapa, beratnya berapa. Nah, jadi tidak ada biaya operasional, jadi untuk minim kerugian itu sangat sedikit lah kalau misalnya memiliki. Selanjutnya kita tidak terikat ya, sistemnya itu tidak terikat, jadi kita mau jual ya sesuka hati kita mau ganti supplier ya silahkan, jadi tidak terikat. Kemudian selanjutnya tidak ada kayak manajemen produk, harus ada kayak quality control produknya gimana 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 gitu kan. Jadi yang ini termasuk poin penting, karena kalau jadi dropshipper itu ya suka hati kalian gitu, kalian mau jual produknya kayak gimana, kalian mau jual kapan saja, di mana saja, ya kan. Jadi kalau pengen dapat duit ya jualan, rajin-rajin pasang produk dari supplier. Untuk tambahan informasi, nah kalau kita jualan di e-commerce enaknya tuh kalau udah dipajang, ya udah dipajang aja gitu. Jadi nanti tinggal tunggu ada orderan, ada yang melihat toko kita gitu kan. Ya tinggal ongkang-ongkang kaki aja, yang selanjutnya ini ongkang-ongkang kaki, ya tinggal tunggu gitu. Tinggal buka e-commerce, ada yang beli nggak ya? Kalau ada yang beli tinggal diurus.